Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya coba menjelaskan bagaimana cara mengerjakan contoh soal untuk CCNR NS1 ya. Ini contoh soal UAS-nya seperti ini. Nah, di sini ada berisi tentang konfigurasi standar router, subnetting, default routing, DNS server, mail server. Nah, kita ikuti saja langkah-langkahnya sesuai dengan yang ada di PT Activity ya. Langkah-langkahnya yang pertama, langsung saja beri IP pada masing-masing port di router PC server dengan ketentuan IP network 1 adalah 5, 4, 3, 2, 1 ya. IP PC1 server SE01 IP terakhir dari network masing-masing network. Kemudian PC2 itu IP-nya 13, PC3 itu 23 sesuai dengan nomor portnya. Kemudian untuk FA00 dan SE00 IP pertama dari masing-masing network. Oke, langsung kita buat saja ya. Jadi kita masuk ke konfigurasi routernya ada dulu. Enable untuk masuk ke global untuk privilege masuk. Kemudian konfigurasi terminal itu untuk masuk ke dalam global configuration. Nah, kemudian dimasukkan dulu interface itu adalah di R1 ada dua port ya, kita masukkan ada dua. Jadi ada FA00 dan SE00. Pertama kita interface FA00 dulu. FA00. Kemudian definisikan alamat IP-nya, IP address. Di situ IP networknya adalah 5.0 prefix 27. 192.168.5.1 karena tadi dimintanya adalah IP pertama ya. Kemudian subnetnya 2 prefix 27 itu 224. Kemudian diaktifkan no shutdown. Setelah itu masuk ke interface serialnya 0/0/0. Kita definisikan IP address 192.168 titik network 2 adalah 4 ya, titik 1 255 255 255 prefix 30 252. Kemudian jangan lupa di situ kabel DCE sehingga perlu diberi clock rate. Clock rate, nah angkanya menggunakan 64.000 ya. Umumnya di Cisco itu angkanya 64.000. Kemudian diaktifkan no shutdown. Setelah itu, nah ini kan untuk di R1 ya. Nah, kita copy, kemudian kita enter 2 kali, paste, enter 2 kali, paste. Tujuannya ini untuk R3, kemudian ini untuk R2. Nah, sekarang kita edit untuk R2-nya. Di sini ada SE00, 01 sama FA00. Berarti kita perlu tambahkan satu lagi, yaitu serial 01 ya. Nah, tinggal kita edit. FA00 di sini network 4, IP networknya adalah 2, tinggal diganti 2. Kemudian prefixnya 25, berarti 128 ya. 128. Oh, ini lupa ya, ada yang kelupaan. Di sini belum ke copy ya. Ini harusnya ada no shutdown. Di sini udah semua. Nah, 4.1 2 titik di sini berarti pakai FA00 ya. Network 4 2.1 prefix 25. Kemudian SE00 itu network 3, berarti kita pakai 3.1. Prefixnya sama 30. Jadi subnetnya sama ya. Kemudian SE01. Karena di sini bukan kabel DCE yaitu kabel DTE, maka harus dihapus clock rate-nya. Terus kita ganti di sini adalah angka 2. Oke, sudah. R1 udah, R2 udah, tinggal kita lanjut ke R3. Di situ ada FA00 sama SE01. Nah, kita ganti di sini SE01 ini dihapus.
Kemudian network 5 itu adalah 1 ya, berarti 1.1, prefixnya 30.252. Kemudian SC001 itu network 3, IP networknya adalah 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan, kita inputkan, copy, ini di R3 ya. Kita masuk, kita klik routernya, kemudian kita masuk ke command line interface, enter, kemudian klik kanan, paste. Nah, di enter sampai ada tanda pagar ya. Tujuannya untuk apa? Agar konfigurasinya benar-benar masuk ya. Kemudian untuk R2 kita kopikan, kemudian kita masukkan, inputkan, ini masuk ke command interface sama seperti tadi ya, klik kanan, paste. Nah ini, enter. Oke, kemudian ke router yang pertama ya, R1 ya, kita kopikan, kemudian kita pastekan. Oke, setelah kita pastekan semuanya, kemudian kita konfigurasi di PC 1. PC 1 adalah IP terakhir, kita masukkan IP terakhir ya. Server dulu ya, kita konfigurasi server dulu, sorry. Konfigurasi server itu networknya ada 5, prefixnya 30. Berarti kita masukkan 192.168.1.2 karena prefixnya 30, jumlah host yang bisa digunakan adalah 2. Jadi IP addressnya adalah 2. Kemudian default gateway itu adalah IP yang menuju ke network selanjutnya. Contohnya misalnya di sini server mau dari network 5 ke network 3 itu melalui FA00. Nah, di situ adalah default gateway-nya, jalur utamanya maksudnya tuh. Oke. Setelah kita konfigurasi server, kita masuk ke PC 1. Kita masuk ke desktop, kemudian AV configuration, masukkan 192.168.5.1, prefixnya 27. Oh iya, sorry, salah ya. Sudah ada 192.168 IP terakhir ya, 5 titik, prefix 27, jumlah host yang bisa digunakan adalah 30 ya. Nah, ini kita ganti prefix 30.224. Kemudian di sini default gateway IP pertama tadi. Terus ini DNS juga diisi dengan IP server 192.168.1.2. Tuh ya. Kemudian kita coba konfigurasi ke PC 2. Di sini IP ke 13 sama 23 ya. Kedua itu IP ke 13 kita masukkan. Network di situ networknya network 4 ya, berarti 2, prefixnya 25. 168.2, jumlah host yang bisa digunakan 126. 128, kemudian maaf, ini tadi IP ke 13 ya. Sorry, IP ke 13. Nah, kita coba 192.168.2.1. DNS-nya sama dengan yang di PC 1 ya. 168.1.2. Kemudian kita masuk ke PC yang satunya, yaitu networknya, prefixnya itu network 2, kemudian IP ke 23, subnet masknya itu adalah prefix 25, berarti 128 ya. Kemudian default gateway-nya IP pertama 168.2.1, kemudian DNS server adalah IP server 1.2. Nah, ini sudah dikonfigurasi semuanya. Nah, kita coba cek koneksinya ya, PC 1 ke server 192.168.1.2. Oh, maaf, kurang perintah ping-nya, invalid command-nya. Ping, enter. Nah,
di sini sudah reply, tetapi di belakangnya ada keterangan destination host unreachable. Jadi di situ berarti IP-nya sudah benar, tetapi belum di routing. Jadi untuk menghubungkan dua buah router itu harus di routing dulu. Nah, jadi kalau penjelasan di sini adalah request timeout, itu berarti ada IP yang salah. Tapi kalau reply tapi destination host unreachable berarti belum di routing. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, routing menggunakan default routing pada masing-masing router. Nah, perlu diingat rumusnya untuk default routing itu adalah perintahnya IP root, kemudian IP network ini kita ganti dengan angka 0, kemudian subnet mask dari network tadi, kemudian IP next hop. IP next hop itu misalnya kita di R1 itu menuju ke pintu masuknya ke router sebelah mana gitu. Nah, dari sini ke sini kan masuknya lewat SE001. Nah, dia adalah IP next hop. Oke, kita masukkan IP-nya itu network 4 tadi ya. Network 2. Network 2 itu IP networknya 4 ya. 4. Kemudian IP terakhir karena dia prefix 30 maka jumlah samsungnya adalah 2. Oke, ini untuk R1. Kita copy, kemudian kita paste. Di sini untuk R2 itu 2 kali karena router di sebelahnya itu ada 2. Kalau di router 1 dan router 3, router sebelahnya cuma 1 sehingga yang di routingnya hanya sekali saja. Untuk R2 itu kebalikan dari yang router 1 ya, berarti ini diganti angka 1. Kemudian untuk yang ke sini berarti itu IP yang kedua ya, IP yang terakhir. Jadi kita ganti networknya aja 3 ya. Nah, kemudian untuk di R3 itu kebalikan dari tadi. Kalau ini 32 berarti ini 31. Jadi kebalikan ya. Ini tadi R1-nya kebalikan dengan R2. R2 kebalikan R3 seperti itu. Nah, kita pastekan. Copy, kemudian kita masuk. Jangan lupa di sini kita keluar dulu ya, exit. Tujuannya untuk apa? Untuk keluar dari sub if ya. Jadi kita masuk ke block configuration, kita pastekan di situ. Untuk R1 sudah, kemudian kita lanjut ke R2. Sama caranya kita copy, kemudian kita masuk. Ini jangan lupa keluar dulu, kemudian paste. Setelah itu kita masuk ke router 3. Kopikan, kemudian kita masuk ke router 3, exit, kemudian pastekan. Klik kanan, paste. Nah, di sini ada penjelasan invalid next hop address. Berarti di sini adalah salah. Nah, kenapa salah? Network 3 itu di sini adalah IP networknya adalah 3. 192.168.3.1. Harusnya kebalikan dari router yang tadi ini benar ya. Berarti di sini juga harus sama. Network 3.1. Nah, kenapa ini salah? Kita cek di sini. Kita cek to soran untuk mengecek konfigurasi yang sudah ada ya di router 2. Nah, di sini harusnya IP next hop-nya adalah ini ya. Tapi kenapa tadi salah? Nah, 192.168.3.1. Kalau ini kita masukkan 3.2, harusnya bukan 3.2, harusnya 3.1 di sini. Oke, kita cek coba, kita cek result assessment item, kita lihat routingnya udah bener apa belum di PC 3 tadi ya. Di PC 3 kita cek ya. PC 3 routing statik masih salah ya. Nah, kita coba lagi.
Kenapa di sini salah? Coba kita cek IP-nya di sini berapa. 11 benar. Shell 01 3.1. Oh, di sini terjadi kesalahan ini di sini. Harusnya 3.2 ini untuk SE00-nya. Ini masuk ke interface SE0/0/1 kemudian IP address 192.168.3.2 kemudian subnet masknya prefix 30 252. Oh, kurang 1 ya. Udah. Kemudian kita keluar dulu. Terus kita coba masukkan lagi. Nah, kenapa tadi ke routingnya nggak mau? Karena dia IP sendiri, makanya nggak mau. Nah, sekarang pasti mau. Nah, ini udah naik ya. Nah, kita cek result, berarti sudah benar di sini. Untuk static routing, sudah, R1 sudah benar, R2 sudah benar, R3-nya juga sudah benar. Oke, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, sekarang kita coba kita cek, kita ping lagi ya. Tadi kan destination host unreachable. Nah, ini harusnya sudah terhubung dari PC1 ke server. Biasanya untuk pengujian pertama itu biasanya gagal, request timeout, tetapi kemudian di pengujian yang kedua dan selanjutnya itu connect. Nah, seperti ini ya. Jadi ciri-ciri connect di sini ada keterangan kecepatannya ya, kemudian waktunya, TTL, time to live itu ya. Nah, ini sudah selesai untuk langkah yang kedua. Ini kita baru menginjak ke langkah 2. Selanjutnya kita ke langkah ketiga, yaitu konfigurasi DNS server. Kita masuk ke server, kemudian masuk ke tab service, setelah itu masuk ke DNS. On kan jangan lupa, kemudian masukkan di sini. Nama domainnya adalah cisco.com, kita masukkan cisco.com. Kemudian untuk alamat itu adalah IP dari server tadi 192.168.1.2. Kita klik add. Setelah kita masukkan, kemudian kita masuk ke konfigurasi email server. Masuk email server, on kan SMTP dan POP3-nya. Kemudian domainnya kita masukkan tadi yang sudah kita buat yaitu cisco.com. Kemudian klik set ya. Set. Setelah itu kita masukkan usernya. Di sini ada keterangan user untuk PC2 adalah Rudy, PC3 adalah Rita. Kita masukkan Rudy. Kemudian di situ passwordnya adalah Rudy Pass. Nah, kita masukkan. Selanjutnya si Rita Pass. Nah, setelah kita di server sudah, maka kita setting untuk di PC. Untuk PC kita setting PC2 itu punyanya Rudy, masuk ke desktop tab ya, kemudian kita masuk ke email, namanya Rudy, kemudian username emailnya adalah Rudy, ditambah nama domainnya tadi cisco.com. Nah, di sini biar mempercepat kita copy, kemudian masuk ke incoming sama ya cisco.com, outgoing sama cisco.com. Nah, di sini adalah Rudy. Kemudian passwordnya adalah Rudy Pass. Terus kita save. Kita save, setelah itu kita masuk ke PC3. Di sini PC3 kita masuk ke tab email, desktop upload ya. Kemudian kita masukkan Rita.
Terus kemudian email address-nya rita@cisco.com. Kemudian incoming sama cisco.com, outgoing sama. Kemudian kita masukkan lagi username-nya Rita, kemudian password-nya Rita Pas. Dan di save. Nanti kita masuk langkah yang kelima, yaitu langkah yang terakhir ya. Kita masuk konfigurasi dasar. Yaitu nama perangkat, hostname, R1, kemudian enable secret, di situ adalah kelas. Ini untuk password menuju ke privilege access mode ya, nanti pakai kelas itu. Kemudian line console, konsolnya itu adalah 0, kemudian definisikan passwordnya adalah CCNA, huruf kecil semua. Terus kita aktifkan login, terus ke line VTY itu 0 sampai 4 kalau di router ya. Terus kemudian definisikan IP-nya 192.168 titik, di situ kok salah password ya, sorry saya ngelantur nih, password Cisco, kemudian login. Setelah itu pesannya banner MOTD pagar. Nah, untuk meminimalisir kesalahan kita copy dari soal ya, Ctrl C, kemudian di sini paste, Ctrl V. Nah, pagar selesai. Terus kita masukkan konfigurasi ini, kita masukkan ke R1, R2, R3. Ini kita masukkan, paste, selesai. Kemudian kita rubah dulu, kita rubah hostname-nya jadi R2 ya. Kemudian kita copy lagi, terus kita pastekan di CLI, paste. Nah, ganti lagi, R2-nya diganti dengan R3. Nah, kita masukkan ke router. Nah ini ternyata baru 98%. Oh, udah 100% tuh. Oke ya, mungkin sekilas saja tutorialnya. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Jangan lupa UAS-nya bawa laptop untuk mengerjakannya. Oke. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum.